Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukru lillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat bertemu kembali walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu menggunakan video sharing. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang aljabar. Nah, untuk itu pengenalan aljabar ini perlu kalian saksikan dengan seksama sehingga kalian akan dapat melanjutkan kembali kegiatan aljabar, atau kita akan bisa menjelaskan, kita akan bisa menyelesaikan tentang operasi-operasi hitung aljabar seperti apa nantinya. Jadi pada penjelasan kali ini kalian harus benar-benar fokus ya dalam mendengarkannya. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, mari kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, mari kita saksikan video penjelasan yang sudah Bapak buat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan membahas materi mengenai aljabar. Nah, pada permasalahan aljabar di sini kalian perlu mengetahui ya awal kenapa bisa ada aljabar. Ya, kita lihat di sini yang perlu kalian ketahui pertama adalah ada yang disebut kalimat tertutup dalam matematika. Nah, apa itu kalimat tertutup dalam matematika? Kalimat yang sudah pasti hasil nilai kebenarannya. Artinya nilai jawabannya sudah pasti. Seperti contoh misalkan ada 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, 7 itu adalah sebagai hasil jawaban yang sudah pasti kebenarannya. Lalu 10 dikurang 8. 10 dikurang 8 itu sama dengan 2. Maka dapat diartikan sudah pasti hasilnya, sudah pasti kebenarannya, maka itu adalah yang disebut dengan kalimat tertutup. Lalu ada yang disebut kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Sebagai contoh, Bapak memiliki 3 ditambah A sama dengan 7. Nah, jika kalian pernah belajar, pastinya nilai A itu bisa kalian ubah menjadi bilangan 4. Tapi apakah sudah benar? Sudah hasilnya kebenarannya sudah ada? Iya. Nah, karena nilainya itu digantikan dengan sebuah variabel, maka nilai kebenarannya masih harus dicari terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan kalimat terbuka. Lalu jika ada A dikurang B sama dengan 9. Nah, ini juga sama ya. Jika digantikan dengan sebuah variabel, maka nilai kebenarannya harus dicari terlebih dahulu. Kita belum tahu apakah A dikurang B memang benar 9. Kita perlu tahu juga penyelesaian nilai yang diberitahukan seperti apa dalam sebuah soal. Lalu kita lanjutkan ya. Nah, ini pengertian kalimat terbuka itu jadi adalah hasilnya yang belum jelas dikarenakan menggunakan variabel. Nah, dalam penggunaan variabel tersebutlah kita akan membahas tentang aljabar. Jadi jika kita buat di sini ya, Bapak misalkan punya beberapa apel ya. Sini 1, 2, 3. Bapak punya 3 buah apel. Maka 3 buah apel itu Bapak anggap 3A. Apel jadi Bapak anggap variabel karena jika dijumlahkan 3 apel dengan, nah di sini ada lemon. Lemonnya sebanyak 2. Maka bisa Bapak anggap juga sebagai 2L misalkan. Berarti Bapak punya 3 apel dan 2 lemon. Berapa 3 apel dan 2 lemon jika dijumlah? Nah, jika dijumlahkan tidak bisa. Sama halnya seperti kalian menjumlah 3 ekor sapi ditambah 2 ekor kambing. Ada berapa? Ada 5 ekor. Salah. Ya, yang benar adalah belakangnya harus dicari terlebih dahulu nilai kesamaannya ya.
kalian tentunya pernah belajar tentang satuan. Nah, berarti jika satuannya sama, baru bisa dijumlahkan secara total. Berarti Bapak punya 3A ditambah 2L. Inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Dalam bentuk aljabar, seringkali melibatkan yang pertama adalah angka. Angka ini biasa sering disebut dengan koefisien, yaitu contoh di sini ya, angka 3 dan angka 2. Lalu yang kedua, huruf. Nah, huruf atau alfabet ya, atau kita sering sebut juga variabel. Ingat, dalam sebuah bentuk aljabar ada koefisien, ada variabel ya, dan juga nanti ada satu lagi yaitu konstanta. Yang kedua, huruf atau variabel suatu besaran matematika yang nilainya bisa diubah ya, bisa berubah. Nah, di sini Bapak anggap hurufnya adalah A dan L ya, sebagai contoh tadi. Lalu yang ketiga adalah ada operasi hitung. Operasi hitung seperti tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Aljabar biasa juga digunakan sebagai berikut, ada A ya ditambah A ditambah A. Di sini sebagai contoh dari 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel menjadi 3 apel. Nah, untuk variabel atau untuk koefisien 1 ya, di sini ada depannya koefisien 1, tidak perlu dituliskan 1A 1A 1A. Jadi artinya 1 itu tidak perlu terlihat, tidak perlu dituliskan ya. Jadi sehingga di sini A tambah A tambah A artinya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3A. Lalu jika ada A per 3 atau sama dengan A banding 3 atau 1/3 dari A ya. Jadi jika ada di sini A per 3 artinya di sini ada angka 1/3 dari A. Itu adalah nilai koefisiennya. Di sini ada apel dan juga lemon. Ada apel dan juga lemon. Jika ada apel ditambah lemon, maka jangan sekali-kali kalian gabungkan. Artinya sama saja di sini A dan B dipisah ya, atau artinya A kali B. A kali B. Boleh A kali B, boleh A kali L ya. Di sini Bapak membaca A kali B. Nah, di sini ada angka 1 variabelnya, 1 ditambah 1 artinya sama dengan 2. Jadi jika ada AB ditambah AB sama dengan 2AB karena variabelnya sama ya. Nah, lalu ada kali, A dikali min B, A dikali min B ya, atau sama saja 1 dikali min 1. Nah, jadinya min 1. Di sini ada min 1 sebenarnya ya, tapi tadi ingat bahwa 1 itu tidak perlu dituliskan. Jadi min 1 AB atau min AB. Lanjutkan, jika ada kuadrat bagaimana? Nah, dalam penulisannya seperti ini ya, 3A pangkat 2. Nah, jika ada 3A pangkat 2 karena 3-nya ada di dalam kurung, maka 3-nya ikut dikalikan, berarti 3A kali 3A. Berapa 3A kali 3A? 3A kali 3A artinya 3 dikalikan dengan 3, berarti 9. A dikali A kuadrat ya. Jadi 3A kuadrat adalah 9A kuadrat ya. Boleh di sini dituliskan 3 pangkat 2 kali A pangkat 2 atau 9A pangkat 2. Jika ada A pangkat 1/3 ya, ini A pangkatnya pecahan. A pangkat 1/3 sama saja akar dari A pangkat 3. Akar pangkat 3 dari A, dibacanya akar pangkat 3 dari A ya. Berarti ya, kalian sudah bisa memahami untuk bentuk-bentuk penulisan singkat aljabar ini. Hanya Bapak jelaskan secara singkatnya saja ya, nanti akan kita bahas satu persatu. A kuadrat dikurang 1 artinya sama saja A kuadrat itu A kali A ya. A kuadrat dikurang 1 lalu per 4, berarti sama saja A kali A dikurang 1 dibagi 4 ya. Seperti itu bentuk-bentuk penulisan singkat aljabar. Baik, kita masuk sekarang ke faktor perkalian, koefisien, suku, dan juga suku sejenis. Nah, pada faktor perkalian 3A ya, artinya itu sama saja 3 kali A, memiliki faktor-faktor yaitu 3 dan A. Lalu
3 itu adalah sebagai angka atau faktor numerik ya, yang biasa sering kita sebut sebagai koefisien. Lalu yang A adalah faktor ya, faktor huruf atau faktor alfabetik. Jadi boleh dari A sampai Z kalian bisa menggunakannya. Sebagai contoh 3P kuadrat Q, artinya sama saja 3 kali P dikali P dikali Q. Nah, 3 itu sendiri adalah faktor numeriknya atau yang sering kita sebut sebagai koefisien, dan juga P kuadrat itu adalah faktor hurufnya atau alfabetik, juga Q sebagai faktor huruf atau alfabetik. Nah, P kuadrat Q itu disebut sebagai variabel. Jadi, jika ditanya faktor dari 3P kuadrat Q adalah 3 P kuadrat dan juga Q ya. Jadi seperti kalian mencari suku FVB dan juga KPK, kalian harus cari tahu terlebih dahulu tentang faktor-faktornya. Kita lanjutkan yaitu tentang yang selanjutnya. Kalian di sini bisa tahu jika ada 2A dikalikan dengan B ditambah 3C, maka artinya sama saja 2 kali A dikali B tambah 3C. Nah, ya apa itu maksudnya? Di sini 2 adalah sebagai faktor numeriknya, A itu adalah sebagai faktor hurufnya atau variabel ya, dan 3 dan B tambah 3C ini adalah faktor aljabar tambahan. Jadi pada proses perkalian di sini ada 2 suku yang dikalikan dengan 1 suku. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi jika ditanya faktor dari 3A dikalikan dengan B plus 3C, maka 2 kali A dikali B plus 3C. Artinya faktornya adalah 2A dan juga B plus 3C. Ini sama dengan ya, bukan pembagi. Oke, kita lanjutkan. Apa itu koefisien dan juga konstanta? Nah, di sini Bapak punya sebuah contoh yaitu 3A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 2 ditambah 7A ditambah 8. Artinya yang disebut koefisien adalah bagian-bagian variabelnya ya, yaitu 3, 6, 5 dan juga 7. Kenapa 8 enggak? 8 tidak termasuk di sini. 8 merupakan konstanta. Ya, 8 merupakan konstanta dari persamaan aljabar seperti ini. Sedangkan yang disebut variabelnya apa? Yang disebut variabelnya di sini ada berapa macam? Ada 4 ya. Ada A pangkat 2, A pangkat 3, A pangkat 4. Jika ditanyakan variabel yang tersendirinya apa? Variabel yang satu hurufnya adalah variabel A gitu ya. Nah, variabel untuk 3 adalah A pangkat 4. Variabel untuk 6 A pangkat 3, variabel untuk 5 adalah A pangkat 2, dan variabel untuk 7 adalah A. Tentukan koefisien dan konstanta dari, sebagai contoh nih ya, kita buat 9x kuadrat min 3x plus 1. Maka koefisiennya kita buat di sini, jawabannya kalian bisa cari sendiri ya, yaitu 9 sebagai koefisien dan juga min 3, sedangkan konstantanya adalah 1. Kita lihat gitu ya, sudah bisa kalian jelaskan. Lalu ada yang juga disebut sebagai suku dan suku sejenis. Nah, P dan 6P disebut suku sejenis. Jadi artinya jika variabelnya sama, secara otomatis itu dikatakan suku sejenis ya. Oke, jika ada 4A pangkat 3 B pangkat 2 dan 8B pangkat 2 A pangkat 3, ini disebut suku sejenis walaupun ya posisi dari A dan B nya berbeda, tapi lihat pangkatnya, A pangkat 3 B pangkat 2. Ini disebut suku sejenis. Aturan dari suku-suku sejenis bisa kalian jadikan penjumlahan. Jadi jika sudah sejenis maka bisa dijumlah. Artinya jika di sini ada P ditambah 6P maka jadi 7P. Jika ada 8A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 8B pangkat 2 A pangkat 3 maka jadinya 12 A pangkat 3 B pangkat 2. Jadi ini harus diubah ya, supaya sama maka posisinya harus sejajar dengan A dengan A, B dengan B, seperti itu. Kita lanjutkan bentuk-bentuk
aljabar yang memiliki suku-suku sejenis adalah di sini ada 4x dengan 6x, ada 9y dengan 2y, 7 dengan 2 itu adalah apa? Merupakan konstanta. Sedangkan xy bukan, ya, tidak ada yang sejenis dengan xy di sini, ya. Nah, paham sampai situ? Ya, kita lihat ya. Jadi sekarang kita menentukan KPK dan juga FVB, bentuk aljabar dari suku tunggal. KPK yaitu hasil perkalian dari faktor yang berbeda dari pangkat tertinggi. Sedangkan FVB itu sendiri adalah hasil perkalian dari faktor yang sama dari pangkat terendah. Kita lihat di sini sebagai contoh, 8x ditambah 8x dan 36x kuadrat memiliki KPK dan FVB berapa? Dan juga 3a pangkat 3, b pangkat 2, c, dan 4b pangkat 3, c pangkat 2. Berapa nih ya KPK dan FVB mereka masing-masing? Kita cari terlebih dahulu yang 8x. 8x itu terdiri dari 2 pangkat 3 x. Artinya 8 itu kalau dibuat variabel faktor primanya, maka didapat 2 pangkat 3, ya. Karena kita cari FVB faktor prima. Berarti 2 pangkat 3 kali x. Sedangkan 36 itu adalah 36 kuad, 36x kuadrat, artinya sama saja 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Jadi artinya mereka masing-masing dicari faktor dari faktorisasi primanya, ya. Kalian pernah belajar di SD, pastinya sudah paham. Jika tidak paham untuk FVB dan KPK, boleh membuka video Bapak tentang FVB dan KPK. Di sini ada x kuadrat. Nah, kita lihat di sini sekarang berapa nilai FVB-nya. Ternyata FVB itu adalah apa? Yang diambil faktor pangkat terendahnya. Di sini 2 pangkat 2, ya, karena kan 2-nya di sini ada 2 pangkat 3, ada 2 pangkat 2, yang diambil paling rendah. X-nya di sini 1, X-nya di sini pangkat 2. Berarti X yang diambil adalah pangkat 1, sehingga FVB dari 8x dan juga 36x kuadrat adalah 4x. Sedangkan KPK-nya adalah 2x, 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan x pangkat 2. Sisa dari FVB-nya itu diturunkan semua. Dapatlah 72x pangkat 2. Atau ya, untuk yang B-nya boleh kalian cari sendiri, ya. Berapakah FVB dan juga KPK-nya. Nah, sebagai latihan soal, ya, Bapak buat di sini ada satu, tentukan mana yang merupakan bentuk aljabar. Lalu yang kedua, tentukan koefisien variabel dan juga konstanta dari ax pangkat 2 plus 7x plus 8 min 7a kuadrat min 15x min 10 yang C 16xy min 7x min 11y kuadrat. Tentukan variabel, koefisien dan juga konstantanya, ya. Yang ketiga adalah tentukan KPK dan FVB dari 25x pangkat 4 dan 15x kuadrat, 16h pangkat 3 dan 32h, 48x y pangkat 3 dan 32x kuadrat y. Tentukan KPK dan FVB masing-masingnya, ya. Nah, sampai situ mungkin perjumpaan kita kali ini. Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, ya. Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah sama-sama mendengarkan dan juga menyaksikan, ya, video tentang penjelasan pengenalan bentuk-bentuk aljabar. Kalian semua sudah mengenal bentuk-bentuk aljabar, ya, yaitu terdiri dari koefisien, ya, konstanta dan juga variabel, ya. Jadi kalian sudah mengenal semuanya. Bahkan kalian juga sudah dapat mengetahui apa itu FVB dan juga KPK dalam bentuk aljabar. Nah, untuk itu maka jangan lupa kalian mengerjakan tugas-tugas yang tadi Bapak share di video itu tersebut. Kalian dapat membuatnya dan juga dapat mengerjakannya, lalu kumpulkan nanti pada saat kalian, ya, selesai mengerjakannya. Terima kasih.
kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.